Anda masih membelikan mainan buat anak, ini satu hal yang mungkin bisa jadi pertimbangan jika ingin membeli mainan anak. Sebetulnya mainan itu ada dua jenis dari segi aktivasi otak anak. Ada active toys, ada passive toys. Apa bedanya? Dua-duanya sebetulnya memiliki dampak yang baik buat anak, tetapi better yang lebih baik untuk mengaktifkan otak anak dalam hal aktivasi otak anak adalah mainan pasif. Contoh sederhana, mainan baby walker itu adalah mainan aktif, sedangkan jika anak dikasih misalnya dari bambu yang putar-putar zaman dulu sehingga dia akhirnya berjalan, itu namanya mainan pasif. Lego seperti ini ya, secara umum sebagian besar Lego itu adalah mainan pasif, tapi ada beberapa Lego yang semi aktif sebetulnya. Lego seperti ini yang sudah ada bentuknya, dirancang oleh desainer mainan ya, di mana anak menyusun Lego berdasarkan rancangan desainer dari pembuat mainan. Nah, dalam hal ini Lego seperti ini bisa disebut dengan Lego yang sebetulnya mainan pasif atau semi aktif. Kenapa? Karena bukan anak yang merancang, berimajinasi, bukan anak yang memiliki ide untuk membuat mainan ini atau bentuk seperti ini, tetapi desainer membuat mainan. Jadi mainan pasif itu artinya mainan itu hanya bisa aktif jika si pemain atau anak mengaktifkan mainan itu ya, dan daya kreativitas, imajinasi, bagaimana cara memainkan itu diserahkan sepenuhnya, termasuk bagaimana cara menyusunnya diserahkan sepenuhnya kepada pemain atau anak. Sementara mainan aktif ya sesungguhnya hanya jadi objek di mana anak-anak itu ada daya kreativitasnya tapi jauh lebih kecil, karena anak-anak hanya tinggal memencet tombol seperti baby walker lalu dia nyerodot sana nyerodot sini gitu ya, atau seperti contoh Lego ini dia hanya sebetulnya mengaktifkan dari bentuk yang sudah disusun oleh desainer mainan. Jadi dalam banyak hal sebetulnya mainan pasif lebih baik untuk anak ya. Mainan aktif kelebihannya anak bisa anteng lebih lama karena mereka tinggal memencet tombol atau tidak menyusun mainan menyelesaikan tantangan keruwetan dari seperti yang sudah disusun oleh perancang mainan. Tetapi jika mainan pasif itu sebenarnya jauh lebih luas, di mana kreativitas, imajinasi, kemampuan daya pikir ya itu benar-benar diasah oleh anak ya. Bagaimana cara memainkannya juga diserahkan kepada anak. Sebenarnya kalau mainan pasif itu tidak harus beli. Ada banyak mainan pasif yang bisa didapatkan di alam. Orang-orang pendidikan usia dini nyebutnya loose part, seperti ranting, dedaunan. Kalau zaman dulu ya, waktu sebagian Anda kecil, ingat gak? Gedebong pisang, lalu kemudian daun nangka disusun menjadi semacam crown atau apa mahkota gitu kan. Terus pistol-pistolan gitu kan. Pecahan genteng, pecahan bata itu adalah mainan pasif yang dimana sebetulnya main pasif itu jauh lebih bagus buat otak anak. Dan sebetulnya nah inilah mungkin perubahan zaman membuat anak-anak daya kreativitasnya menjadi agak lemah dibandingkan anak zaman dulu, karena bisa jadi anak mulai meninggalkan mainan pasif. Ketika anak dikasih gadget misalnya, di situ ada banyak jenis permainan yang judulnya educative ya.
berusaha increasing misalnya the thinking ability dari anak, dan seolah-olah anak disebut kreatif karena membuat prakarya dari contekan YouTube, membuat sesuatu dari nyontek YouTube, tetapi kemudian jika YouTube-nya dicabut misalnya, anak-anak yang disebut kreatif itu sebetulnya tidak betul-betul sejati disebut kreatif. Kenapa? Karena daya kreativitas itu sebetulnya kan daya to create, mampu menciptakan sesuatu, selalu memiliki ide gitu kan, tanpa harus bergantung pada alat. Ketika anak membuat prakarya misalnya nyontek dari YouTube, seolah-olah mereka kreatif, tapi buktikan ketika misalnya mereka tidak dikasih YouTube, tidak dikasih gadget. Perhatikan dengan kalimat ini: nonton TV nggak boleh, main game nggak boleh, main HP nggak boleh, nonton nggak boleh, nonton nggak boleh. Aku bingung, aku harus ngapain? Coba, apakah itu yang disebut dengan anak yang kreatif? Tidak. Waktu sebagian Anda kecil, zaman dulu ketika Anda belum dikasih fasilitas gadget, karena sering berinteraksi dengan mainan pasif, maka seingat sebagian kita, betul nggak? Kita tidak pernah kekurangan ide untuk bermain apa, ngapain, dari pagi sampai sore. Sebagian besar kita tidak pernah melakukan namanya perencanaan bermain atau kegiatan seharian itu apa direncanakan, di planning, enggak. Tapi dari pagi sampai sore rasanya kita sulit untuk menemukan kita nganggur gitu ya. Jadi sebagian kita bahkan saking tidak berhentinya harus diseret-seret untuk pulang ke rumah, mandi, makan, dan seterusnya. Sementara sebagian anak bisa jadi sebagian orang tuanya mengeluh lalu mengatakan, kamu itu di rumah terus, sana keluar, main. Kalau yang dulu kan pulang, main terus, gitu. Zaman dulu ketika Anda SD, TK kan gitu. Jadi saran saya, kalau mau beli mainan, boleh beli mainan aktif, tapi yang diperbanyak sebaik-baiknya adalah mainan pasif. Jadi kalau mau beli Lego, belilah Lego yang tidak ada bentuknya begitu, yang bentuknya diserahkan sama anak. Mau building block, membuat blok bangunan, mau transportation blok, tapi yang nggak usah ada gambarnya gitu, diserahkan kepada anak. Terima kasih.